Subuh
satu jamiah, Safinah kita ya. Kalau ada buka ada satu jamiah, anak kira sudah banyak yang tahu. Safinah juga sudah banyak yang tahu. Nah ini agak ke atas sedikit. Nah, ya. Jadi setiap kitab itu jangan kira kita sama itu tidak, mempunyai kelebihan masing-masing. Satu sama lain saling melengkapi kita. Makanya perlu kita baca. Perlu kita baca. Misalkan cari ada masalah dekat di kitab ini, kita baca. Nah itu kita pilih, makanya harus banyak untuk referensi. Ya, nah, ini kita awal kita baca kitab ini kita baca dulu pendahuluan. Di sini kita mulai dengan Bismillah walhamdulillah. Ya, setiap ulama mengarang kitab beliau itu mendahului dengan Bismillah dan Alhamdulillah. Ustaz Ahmad mulai dengan salam. Ada tempatnya. Ada tempatnya kapan kita mulai dengan salam dan kapan kita mulai Bismillah dan kapan kita mulai dengan Alhamdulillah. Knowledge mulai Bismillah. Amal baik seluruhnya mulai dengan Bismillah. Bahkan ada hadis khusus. Kullu amrin tibarin la yubda'u bil bismillahirrahmanirrahim fahuwa. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat tidak dimulai dengan bismillah maka dia akan terputus dari perkara. Itu minimal bismillah. Tapi terkadang ada perkara itu yang disunahkan bukan dengan bismillah. Alhamdulillah tentunya berdoa. Tidak khatib bismillahirrahmanirrahim. Dia harus selalu alhamdulillah. Ya saya sikol lagi. Ya bukan dimulai bismillah di awal tapi bukan alhamdulillah. Yang dianjurkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan ketika kita awal mula tatap muka sama kerabat itu seorang muslim. Makanya kalau ceramah itu awal itu mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti kan kadang-kadang banyak itu mulai bismillah. Nah, tidak kata jadi kalau memang saudara bismillah atau salam dulu berjamaah, itu salam dulu. Kalau makan jangan salam ke siapa? Assalamualaikum makan nasi bismillah. Bismillah ya tempatnya masih. Nah ini salah satunya paling memulai dengan bismillah kemudian alhamdulillah. Kemudian beliau memulai dengan syahadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ba'du. Jadi Alif menjelaskan wa ba'du. Amma ba'du kalau bisa amma ba'du wa ba'du disingkat itu. Itu sunnah. Nah, ini kalau sebagai Allah itu sunnah, kalau kita pernah amma ba'du itu namanya faslul khitab dan baca bahasa Arab namanya faslul khitab. Jadi membedakan antara kalimat pembuka sama kalimat inti isi. Nah, jadi kalau sudah amma ba'du, jangan mulai lagi alhamdulillah. Sudah langsung kalau sudah amma ba'du mulai isi apa itu sampaikan. Itu namanya faslul khitab. Ya. Di sini wa ba'du. Apa kata pengarang ini? Fa hadza mukhtasarun fi ma labudda li kulli muslimin min ma'rifatihi aw ma'rifati mislihi min furudit taharati wa shalat wa ghairihi. Kata pengarang, ini kita mukhtasarun, ringkasan. Kita ringkasan tapi fi ma labudda li kulli muslimin min ma'rifatihi, ringkasan yang harus diketahui oleh setiap muslim. Bisa jadi belajar kitab ini hukumnya wajib. Kenapa dikatakan hukumnya wajib? Karena berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Nah, berarti kalau tidak belajar terus kan ilmu itu yang wajib fardu ain. Ada fardu kifayah. Nah, fardu ain itu ada tahap
alasan tidak tahu, tidak ngerti lagi. Kenapa di sholat lagi Ustaz banyak, tempat kita speaker musola banyak, penceramah banyak, terang menerang di mana-mana ada lampu. Jadi mudah kalau mendapatkan ilmu itu mudah. Nah kecuali kalau kita hidup di hutan dari lampu kate, HP kate, Ustaz ada yang datang. Namun seperti itu alasan tidak tahu, boleh dia melakukan misalkan maksiat sekali itu. Aku tidak tahu, dimaafkan karena memang kondisi. Nah kalau itu apa yang kota apa yang bangun dari tidur sampai bangun tidur aja. Bangun tidur gitu, salat subuh, majelis aku di luar ada. Majelis minum buah di sekolah ada. Dari awal bangun tidur sampai kita tidur habis sisa ada majelis. Nah jadi kalau kita dengan keadaan yang terang menerang saat ini beralasan tidak tahu, itu justru dosa itu. Dosa tidak belajar, dosa berbuat kesalahan. Itu kalau zaman sekarang. Ya, jadi zaman sekarang ini tidak tahu, khususnya kita sekarang ini terang-terang ini tidak tahu, tidak disuruh beralasan lagi. Justru kalau kita melakukan kesalahan, dosa itu, dosa tidak belajar. Kenapa dosa tidak belajar? Wajib. Belajar itu hukumnya wajib. Fardu ain kalau berkaitan dengan ibadah itu sehari-hari. Yang kedua, dosa berbuat kesalahan. Nah, ini zaman kita sekarang. Ada lagi fardu kifayah, ada lagi fardu ain. Tadi untuk kita kalau melakukan ibadah, contoh, kita ke haji. Saat itu wajib menjadi haji. Sekarang belum wajib. Belum wajib. Kapan wajib? Kakek misalkan seminggu lagi atau sebulan lagi nak haji. Katanya, memang biasanya kita nak haji umroh itu ada namanya latihan manasik. Nah, manasik itu bukannya tadi wajib yang belajar itu. Wajib. Kita nak haji wajib haji. Nah, apa lagi? Nak berdagang wajib tahu ilmu berdagang. Nah, ini kitab ini membahas tentang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Berarti wajib kita belajar tentang ibadah sehari-hari. Ya sih. Nah, ini makanya kata beliau, "Fahadza mukhtasarun fi ma la budda li kulli muslimin ma'rifati." Ini ringkasan yang harus diketahui oleh setiap muslim. Au ma'rifati misli, atau kitab yang semisal ini yang mana membahas tentang poin-poin penting dalam kehidupan dalam beribadah kita sehari-hari. Makanya punya wajib. Min furudit taharah, fardu wudu, bab tentang bersuci. Nah, berkaitan dengan sehari-hari. Tentang berwudu bagaimana, tentang membersihkan najis bagaimana, tentang mandi wajib bagaimana seluruh tahap. Setiap hari kita ngalamin ini, wudu setiap hari kecuali tidak salah. Bersuci setiap hari, tidak ada sehari keluar. Minimal sudah. Ada sekali 10 kali, banyak minum, mandi terus. Nah, itu cara bersuci. Kalau kita tidak tahu, ternyata yang kita lakukan salah, mandi wajib tidak tahu, tidak sah, mana dengan salah, tidak diterima dan tidak sah. Kenapa? Salah dari awal. Nah, ini masih ada. Makanya sering kadang-kadang dengan dosa-dosa ceramah, nyampe aduh, dia dekat, agak Ustaz, aku udah tahu kalau mau wajib seperti ini. Nah, salah itu mana? Nah, itulah karena tidak ada belajar. Nah, alhamdulillah masih ketemu dengan Ustaz tadi, masih diajarin. Nah, itu ilmu. Jadi kitab ini harus kita ketahui bersama. Wa ghairihima, dari yang lainnya, fa yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu, dan wajib mempelajarinya dan mengajarkannya. Nah, di sini belum dijelaskan. Fa yajibu ta'allumuhu. Ta'allum itu artinya belajar. Wa ta'limuhu, mengajar. Walaupun kadang-kadang sehari-hari kita bahasanya ta'lim. Ta'lim itu sudah mengajar. Bukan belajar tapi sudah jadi bahasa Indonesia. Apa nak ta'lim? Ta'lim itu mengajar.
Iya, jadi ngajar dulu kita nih. Karena ada malah banyak yang ngajar, di pelajaran siapa? Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, jadi masalah, ya. Karena, nah kalau belajar itu bahasa ta'allum, ya. Karena kalau belajar dari kalimatnya ta'allam, kalau mengajar kalimatnya allama. Ya sih? Nah itu, ya. Wa mimman yahtaju ilaihi minar rijal wan nisa wasighar wal kibar wal ahra wal abid. Ya, dari mereka yang butuh kepada ilmu ini minar rijal dari laki-laki, wan nisa dari perempuan, wasighar yang kecil, wal kibar yang sudah besar, wal ahra yang merdeka, wal abid dan para budak. Ya, itu pendahuluan dari mu'alif ya, untuk motivasi kita mendorong ya agar supaya belajar ya, karena biar ibadah kita bukan hanya kuantitas tapi kualitas ya. Bahkan kalau kita bahas tentang ilmu, tentang masalah ilmu, bisa jadi tidak sah kalau kita pakai kalimat ulama yang ada sedikit ya. Apa kata sebagian ulama dalam syairnya, dalam kitab fikih Sufatul Zuhad karangan Imam Ibnu Rushd, apa kata beliau? Wa kullu man bighayri ya'malu amaluhu ma'budan dalam setiap sesuatu dilakukan tanpa didasari pada ilmu, wa amaluhu ma'budan dalam maka amal tertolak, tidak diterima. Nah kita sedih dengan mau pada tapi ini bagus, jangan kita jingok tidak jingok apa manfaat untuk mengajarkan kita. Jadi sama seperti kenapa kadang-kadang mendorong kalau lebih besar, kalau tidak tahu ilmu itu beribadah dia kira benar tahu salah. Itu pentingnya ilmu, pentingnya juga belajar. Kalau tidak berilmu melakukan sesuatu amalan yang baik, yang lebih besar adalah kesalahan daripada benar. Nah, jangankan ilmu agama, ilmu umum sudah, atau ilmu pertukangan juga bisa. Uang itu tukang tapi tidak pajak. Kalau buat rumah dari batu, kita suruh batu, masang dinding, atau dia bagian kayu, kita suruh pasang batu, atau bagian batu suruh pasang kayu, tidak baca. Kenapa? Bukan ilmu. Nah itu gambaran seperti itu. Ya, kalau melakukan sesuatu tanpa dasar ilmu, kemudaratannya lebih besar daripada kebaikan. Apalagi ibadah yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak asing ya. Beliau memulai faslun wa furudul wudu sittatun. Beliau memulai dengan bab furudul wudu sittatun. Ya, kalau kita mukadimah hadramiyah yang utuhnya memulai dari bab bersuci. Beliau mulai dari furudul wudu sittatun. Apa kata beliau? Fardu wudu itu ada 6. Itu ada 6. Ya, jadi kita kan wudu nih. Setiap sholat kita ada wudu. Dari awal kita kumur-kumur, cuci tangan, kumur-kumur, masuk banyu ke hidung, selesai sampai masuk kaki. Itu yang kita gawekan itu ada fardu, ada sunnah. Ada fardu, ada sunnah, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Nah ini beliau memisah. Sekarang dijelaskan fardunya baik. Ya. Nah mungkin beliau khawatir karena ketika kita sibuk di sunnah, fardu salah. Melakukan sunnah, fardu tinggal. Nah dekat istilah seperti itu, sholat sunnah bisa mengkodok sholat wajib. Atau melakukan kesunahan, meninggalkan kewajiban, dekat cerita. Makanya beliau menjelaskan satu persatu, sunnah wajib dulu, baru sunnah. Dan memang terkadang kita itu harus berwudu dengan yang wajib-wajib baik. Ya, jadi ada beberapa keadaan kita itu melakukan wudu yang wajib baik. Contohnya apa? Contoh seperti ini. Habis sholat asar tidur. Ya. Bangun jam 19 lewat 25 menit. Berarti kurang lebih 7 atau 8 menit dari azan isya. Belum sholat maghrib kita nih. Karena tidur habis asar sebelum maghrib. Bangun jam 19 lewat 25 menit. Belum sholat maghrib. Nah sholat kan wudu dulu. Nah kalau dia wudu, ya, lengkap dengan sunnah-sunnahnya, bisa jadi waktu maghrib
maghrib hilang. Selesai wudu masuk isya, berarti dia sholat maghribnya lewat. Kalau dia wudu yang wajib baik, selesai wudu masih banyak sholat maghrib, maka saat itu dia harus melakukan yang wajib baik, jangan melakukan yang sunnah. Kenapa? Karena kalau dia melakukan sunnah, yang wajib tinggal. Apa yang wajib tadi? Sholat maghrib. Nah, itu salah satu gambaran kapan kita boleh meninggalkan sunnah tadi dan melakukan yang wajib, baik itu satu contohnya. Kedua, musim kemarau. Musim kemarau. Banyak sedikit terbatas. Yang nanti banyak. Bisa, kita musim kan aman banyak musim. Misalnya tempat lain lah. Ya kalau sini mungkin ada terus banyak musim juga tempat lain. Musim kemarau. Di musola atau masjid ada banyak tempat terbatas. Nah, banyak yang ada di masjid yang di musola itu sebenarnya bisa untuk digunakan wong 20 kalau yang wajib dibayar. Kalau dia melakukan yang sunnah juga pajak dari 10 wong yang wajib. Nah, saat itu tinggalkan dulu sunnah yang wajib dibayar. Kenapa? Kalau kita pakai yang sunnah juga yang 10 tidak dapat banyak wudu. Sedangkan banyak musola banyak masjid untuk umat. Ya, saya. Nah, itu salah satu gambaran. Makanya beliau bahas satu-satu. Yang wajib dulu. Nah, tapi kalau banyak waktu panjang, silakan. Ya, dari awal kumur-kumur, cuci tangan, kumur-kumur, masuk baju ke hidung, dipakai kalau sunnah-sunnahnya bagus. Karena itu penyempurna. Ya, sunnah itu menyempurna yang wajib. Ya, tapi salah satu minimal 2 keadaan tadi, ya dia melakukan yang wajib baik. Kenapa? Kalau melakukan yang sunnah, yang wajib bisa ditinggal. Ya, saya. Nah, apa baik di sini dikatakan ada 6. Jadi furudul ada 6. Pertama, al-awwal an-niyat. Amma niyatu raf'il hadas aw al-taharati lis-salati fataqulu hadhihi niyyah inda husnil wajh. Yang pertama niat kata beliau. Ya. Niat wudu. Ingat, ya. Niat itu ada waktu dan ada tempat. Niat itu ada waktu dan ada tempat. Tempatnya niat di mana? Di hati. Makanya Ramadan nih ya. Mulai datang sarset Ramadan yang mana benar. Aku diolah. Tapi sama saya yang benar Ramadan. Ada Ramadan ini benar. Kayak itu. Ramadan. Ya sebenarnya kadang-kadang kita lari motori HP ini. Sebenarnya kalau masalah niat tidak butuh itu. Niat itu dalam hati, dalam hati. Nah, masalah berkaitan atau domba atau pasal itu berkaitan dengan lafaz. Berkaitan dengan lafaz. Jangan gara-gara Ramadan itu. Oh, aku kemarin ketemu Ustaz Ramadan. Aku juga tahu Ramadan itu. Itu kan lafaz. Yang wajib itu adalah niat. Niat itu tidak tergantung dengan lafaz. Nak bahasa Jawa, yang niat. Ustaz apa bahasa? Niat puasa dalam hati. Nah, dalam hati. Dan ada pun yang dilafazkan atau yang dipimpin oleh imam, nawaitu saumal itu belum dikategorikan niat, tapi lafaz di niat. Ya, jadi kalau misalkan imam mengatakan nawaitu saumal belok itu nawaitu saumal dalam hati tidak melintaskan lafaz yang dilafazkan, kita termasuk orang yang belum berniat. Termasuk belum berniat cuma melafazkan wae. Atau sebaliknya, kata Imam Nawawi itu sallallahu alaihi dalam hatinya. Itulah niat. Nah, kalau tempatnya niat di hati bukan di mulut. Hanya saja dalam mazhab kita Imam Syafi'i melafazkan niat sebelum dilintaskan dalam hati hukumnya sunnah. Apa tujuannya? Untuk mempermudah melintaskan dalam hati. Makanya sebelum
dipanaskan dulu agar supaya ketika takbir Allah dalam hati cepat muncul nawaitu fardhu salat maghrib lillahi ta'ala sunnah. Tapi yang wajib niat dalam hati. Begitu juga dengan wudu. Oke, dengan wudu di sunnah di awalnya nawaitu fardhu dulu wa filana sallallahu alaihi ta'ala. Itulah yang wajib adalah dalam hati, melintaskan dalam hati. Bagaimana melintaskan? Boleh nawaitu ta'ala boleh, dan panjangnya itu anak kilo boleh. Ya, kalau panjangnya, apalagi kadang-kadang mau was-was, nggak selesai, baju basah, niat belum selesai. Nawaitu, ulang lagi, nawaitu, taruhnya kayak keran, nawaitu. Nah, was-was tidak puas ke sungai Musi, gendam punya kayak nawaitu. Nah, itu was-was. Nah, kalau yang was-was niat nggak masuk-masuk, jangan lagi yang panjang. Apa minimal nawaitu fardhu atau nawaitu duha boleh. Boleh. Oke, itu yang misalkan was-was. Daripada baju basah, habis banyak ngocor terus, sholat amin, belum selesai dulu. Membazir banyak, nah itu berkaca lalu sopro, banyu pakai banyu punya orang banyak. Ya, wudu itu jangankan punya orang lain, banyu punya kita ada pakai wudu itu berlebihan. Nah, wudu sungai Musi, masuk lagi 10 kali, tambah lagi banyu punya orang lain. Ya, nak sengaja nggak selesai. Nah itu bahaya, ya was-was tinggal, was-was cinta. Karena bahaya, karena terjadi yang masalah bodoh. Nawaitu pas. Jangan terlalu hati. Nawaitu. Akhirnya apa? Gai itu ada keran. Tak puas dia tanya kolam. Bodoh gai kan gendamnya. Kalau kita suka emosi lah. Nawaitu. Ujung-ujungnya apa? Hilang itu menyambat kurang banyak. Sholat dulu nggak sholat ini. Sholat gara-gara was-was. Nah itu bahaya. Jadi harus dihilangkan. Nah misalkan was-was, jangan yang panjang, yang pendek. Apa yang pendek? Nawaitu atau nawaitu fardhu dalam hati itu di niat. Dan kedua niat itu atau waktu. Kapan waktunya? Nah waktu ini berbeda tergantung ibadah tersebut. Kalau sholat ketika Allah mulut takbir dalam hati di niat. Tapi kalau wudu kapan? Ketika banyu kita tuangkan di wajah atau ketika membasuh sebagian dari wajah, itulah dalam hati itu berniat banyak dalam hati itu waktu niat ya dalam hati waktunya ketika membasuh sebagian dari wajah, sebagian tidak harus seluruhnya. Kadang-kadang buang itu ragu gara-gara kira tidak pas dari kering sini. Tidak pas, tidak pas. Yang namanya wajah itu dari tempat tenggorokan sampai tulang dagu, anak kuping kanan dan anak kuping kiri, wajah. Hidung termasuk bagian dari wajah, bibir termasuk dari wajah, pipi termasuk bagian dari wajah. Jadi ketika kita ngemek banyu, kita siramkan ke nian, mungkin tidak berbarengan dengan dahi, berbarengan dengan hidung. Sebagian dari wajah sah. Mungkin tidak berbarengan dengan hidung, berbarengan dengan bibir, tinggal nyempurnakan baik, tambah sekali lagi sampai 3 kali. Ya sih? Nah jangan was-was kamu. Nah tidak pas sama masuk sini katanya. Ya harus sini nih ada salah. Jadi yang penting sebagian, makanya dalam kitab ini sebagian dari wajah, bukan kapan waktu niat wudu ketika membasuh jidat, bukan. Kalau ketika masuk jidat, salah atau jidat yang berniat. Nah, makanya sebagian dari wajah, ya. Sebagian mana yang di sini wajah. Nanti kalau sempurnakan baik tambahan dari dua yang ini, itu niat ya sih. Asani yang kedua ghuslul wajhi jami'ahu sya'ran wa basharan illa batin al-lihyatil kasifati wal 'aridin wal 'aridaini kasifain. Yang kedua, apa yang wajib kita lakukan ketika wudu setelah niat? Yang kedua, membasuh wajah seluruhnya.
Termasuklah bulu yang tumbuh di wajah, misalkan ada bulu kecil apa namanya, ya, di tulang bibir ini, ya, atau di alis seluruhnya harus juga dibasuh. Mana wajah itu panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu sini, itu wajah. Lebarnya anak kuping kanan sampai anak kuping kiri, itu seluruhnya wajah. Baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau wudu di sini, ingat wajah itu sampai sini, di sini. Itu wajah. Jadi kalau pakai baju, nah sampai sini, ya sampai sini dari sini. Tempat tumbuh rambut, tapi tempat tumbuh rambut pada umumnya masuk di sini. Pusat ada tumbuh rambut dari mana? Dari tengah sini. Tidak harus seperti sini. Kita lebih umum. Tumbuh rambutnya misalkan di sini, rambut di sini. Itu tetap dapat wajib dibasuh. Alis kita wajib kena, kumis kita wajib kena, seluruhnya wajib kena. Kecuali, wajib seluruhnya banyak harus untuk kulit. Harus pakai kulit seluruh banyak seluruh. Kecuali kalau orang yang punya jenggot tebal atau jambangnya juga tebal. Nah, tapi bukan panjang. Karena kadang-kadang panjang dan tebal. Karena kalau kita ini jarang. Tapi kalau Arab banyak. Kalau Arab banyak, ya. Nah, jadi awalnya seluruhnya harus kena kulit. Banyak harus kena kulit kecuali kalau jenggot itu tebal. Kumisnya tebal, jambangnya tebal. Nah, tebal itu orang seperti apa? Tebal itu kalau kita berhadapan dengan dia, kulit itu tidak hilang lagi. Itu tebal. Ini jambang model ya. Empat sini. Tidak kenyuan lagi kulitnya. Itu tebal. Nah, kalau yang jambangnya tebal, jenggotnya tebal, dia tidak harus menyampaikan baju ke kulit, cukup basuh bagian depan. Kalau tebal, nah tapi kalau tipis wajib kena kulit. Kita tipis kan? Nah kita tipis kan? Berarti kalau tipis baju harus sampai ke kulit, sampai ke kulit. Nah kalau tipis, kalau tebal cukup bagian depan. Nah sudah, kalau baju lewat itu cukup, tidak harus dipasangkan ke dalam walaupun sunnah. Tapi wajib ini tidak, ya. Nah, kalau tebal, tapi kalau tipis wajib baju kena kulit. Ya itu wajib. Jadi seluruhnya wajib harus dibasuh. Ya. Ini furud. Yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah. Niat adalah di hati tempatnya. Waktunya kapan tergantung ibadahnya. Kalau dulu ketika membasuh dari muka. Yang kedua membasuh muka. Muka dari mana panjangnya? Tempat tumbuh rambut sampai tulang dagu, lebar anak kuping kanan dan anak kuping kiri, seluruh wajah. Ya, wajib dibasuh tanpa terkecuali. Ya, harus kena kulit baju dan harus dibasuh. Dibasuh itu maksudnya apa? Memang baju kita mbek disiramkan ke wajah. Beda dengan musab, kalau anggota wudu itu ada yang wajib dibasuh, ada yang cuma wajib sekedar diusap. Muka itu termasuk anggota yang wajib dibasuh. Kalau dibasuh wajib pakai baju basuh. Kalau musab, pakai tangan musab. Nah, makanya dibasuh wudu bagian wajah, itu basuh wajah, tapi tidak pakai baju es. Nah, itu fardu wudu tidak sah. Kenapa bukan baca baju atau es basuh lagi? Baca musab. Nah, tapi wajah bukan diusap, tapi wajah dibasuh. Cuma pakai baju. Jasa. Nah, ini dulu. Bersama boleh itu dari sini pertanyaan. Ini nanya Ustaz. Kalau masalah pendidikan kita seumpamanya selama ini Ustaz, termasuk macam pribadi juga kan mendahulukan kita membaca niat dulu Ustaz, tidak menjadi kebarangan pendidikan dalam hati tadi. Nah kira-kira aku tetap dalam keadaan kita salah yang kita lakukan itu. Ini kan alhamdulillah kan dengan adanya macam ini kan kita kan baru tahu dalam duduknya. Ini manggut nih bukan bagusan Ustaz. Sedikit. Dah tahu banyak, baru tahu ada yang tak tahu, aku malah terangan. Banyak manggut ini, manggut kan, baru tahu, kata dia, aku bukanlah tahu selama ini. Ya manggutnya, nak ditanyakan itu kan, jangan selama ini jadi kita tuh salah. Dengan diterangkan belajar macam ini kan, jadi kan ada. Selama ini tadi kan kita ya sudah dalam membasuh tangan sambil berniat. Nah ini jadi
apa dalam salah gitu Ustaz, kita menjadi yang kita lakukan kembali baik dalam sholatnya kita peribadatan kita. Bagus ya, bagus ya. Nah, kita pertanyaannya mau pakai ini lagi ya. Nah ya, gitu tadi ya. Fikih kita ada masalah. Ya, pertama masalah pemahaman kedua memahami, ketiga Imam Syafi'i, keempat memahami, keempat seluruhnya saling berkaitan dengan kalau satu ayat ada hubung sama lain tidak pernah saling salah, apalagi dan menjadi apalagi yang terakhir seluruhnya bagus baik ya, baik masalahnya ya. Dalam masalah diri itu innamal a'malu binniyat ini ya, ulama fikih berbeda pendapat. Pertama seperti Imam Syafi'i, beliau mengatakan amal itu tergantung dengan niat, tidak niat tidak diterima. Kecuali ada memang perbuatan yang tidak sesuai dengan niat. Karena niat pasti dapat pahala. Seperti apa baca Quran? Baca Quran niat untuk baca Quran. Ya. Nah, ada lagi seperti Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan innamal a'malu binniyat itu bukan amal tergantung dengan niat, tapi aku sempurna amal kalau niat. Tidak niat tidak sempurna. Ya, nah itu masalahnya. Nah, jadi bagaimana Ustaz selama ini kita salah? Tapi salah dalam mazhab Imam Syafi'i bisa jadi benar dalam masalah lain. Ya, nah terus bagaimana sholat aku selama ini hari ngobrol? Tidak usah. Tidak usah. Kenapa tidak usah? Karena selama masih ada yang benarkan boleh diperbaiki. Kenapa? Karena dari orang seperti apa? Karena memang sudah terlalu banyak. Pertama mungkin senang kita dari balai kelas seperti itu apa? 50 atau 35 Ustaz, berapa rakaat pernah ulang? Ya saya. Jadi kesimpulan seperti apa? Kesimpulan ya, memang salah dalam Imam Syafi'i, tapi bisa dibenarkan dalam masalah lain. Nah, sekarang kita sudah tahu kita belajar bahasa Imam Syafi'i, nah saat ini baru kita amal. Yang kemarin seperti apa? Niat kedua ikutin masalah Imam Hanifah atau yang lain. Biar kenapa? Biar kalian bisa dipertanggungjawabkan amal yang ya. Nah, sekarang kita sudah tahu. Sekarang kita mulai ikut Imam Syafi'i. Ustaz, aku nak kalau Imam Hanifah boleh tak? Boleh, tapi harus belajar dari A sampai Z Imam Hanifah. Jangan memberikan ulama contoh misalkan ya, tidak apa-apa lah, niat dari rumah lagi jadi. Nah, kenapa sekarang itu? Niat sholat dari rumah niat. Akhirnya masuk kata Allah Akbar. Tapi sholatnya ikutin Imam Syafi'i dengan niat ikutin imam lain. Nah itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Sama baik itu di imamnya kita. Oh, insya boleh, boleh. Seperti itu. Nah kalau kita nak melak imam yang niat dari rumah, dia bodoh melak imam itu. Sholat dengan imam itu jadi sepaket. Kaget di akhirat mereka ngakui dia. Aku tanggung jawab karena kau belum berbuat. Aku utuh. Bukan baik yang ringan, Nah berhubung kita ini sudah tahu yang banyaknya ilmu mazhab Imam Syafi'i, maka teruskanlah kita mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Kecuali kalau darurat. Nah tadi termasuk darurat. Ya, jadi imam 4 itu benar nggak? Bergaul tidak boleh kita nyalakan mereka, tidak boleh. Nah tapi harus tunduk adat mereka saling menghormati. Imam Syafi'i itu semua pakai kunut. Tapi ketika beliau sholat di samping kuburnya Imam Abu Hanifah, beliau tidak berkunut. Ditanya ke sahabatnya, wahai imam, bukankah engkau ini sholat subuhnya berkunut? Kenapa tidak sekarang? Mana kenapa berkunut di samping ini? Kau tidak berkunut? Kurang ajar. Nah, ini bukan hanya itu mereka tonjolkan, tapi ada mereka tonjolkan. Nah, kadang-kadang kita ini baru tahu sikap yang benar-benar. Ya kan? Nah, alhamdulillah gitu ya. Berkat ada yang bertanya tadi, jadi tahu lah. Jadi aman kan? Jadi kalau lagi Ustaz, model macam ini kan nampunya kan galak begawi model tu mucak-mucak oli Ustaz. Masuk ke kuku ini, mana betul berjinak di keduk, habis Ustaz dia gitu. Nah,
Kalau seumpama mulai dari kata ini kan masih ada mau jadi pada kata mungkin sisa-sisa minyaknya kan, hitamnya kan kelihatan. Nah, sadar sholatnya kita, wuduknya kita itu untuk sholatnya kita. Ya, memang kalau dalam mazhab Imam Syafi'i ini kita ketika berwuduk seluruhnya harus tersentuh oleh badan dan tak terkecuali. Baik dalam ruku ataupun yang mana tangannya rata-rata, kaki rata-rata, atau kalau ada penghalang untuk sampingnya baju berboleh, maka wuduk kita tidak sah. Seperti cek wajib dihilangkan, oli wajib dihilangkan, usaha kecuali ya, sudah usaha menghilangkan, saya baca hilang. Kalau dipaksa justru tangan kita luka, justru akan menjadikan mudarat anggota badan kita. Maka cukup usaha kita tadi, sholat kita sah. Itu kan menjadi puas-puasan kita, Ustaz. Nah, tahu loh, kamu jadi kalau kasar, tidak, ini tadi kan tuh, menjadi sehingga tadi cocok lah, tersakit. Nah, bisa. Nah, ini kan nak menjawab dari supaya tidak puas-puas kan. Benar. Jadi makanya diusahakan seusahanya. Semaksimal Ini juga masih. Nah, ini kan dia. Tapi soalnya sudah semaksimal mungkin. Lah habis kuku, Ustaz. Bukan lagi mau habis, Ustaz. Habis kuku. Dikendung itu kuku. Benar. Maka sholat Ustaz. Nah itu Ustaz. Jadi kan aku tuh nak kepengen mencari jawaban jangan sampai kita tuh kan ada puas-puasan diri. Nah ini yang makanya nak ditanyakan itu ya gampang lah, mungkin ya lemah ya kamu mesti nyawa kamu udah jago itu mana. Nah, ini jadi ini yang pentingnya jawaban yang aku dapat itu ya harus melalui diri dulu. Jadi terusaha kalau memang bahaya berluka menyakiti anggota badan maka cukup selesai. Kalau saya karena sering bertanya dulu ini orang kalau cek itu dulu cek mana tuh? Kan kita mencet sehari kalau mencet yang hari dulu cek. Yang hari mencet nanti kalau mencet hari tangan mencet kalau krim-kriman kita usaha harus dilakukan ya. Ayo ini bahaya kalau salah krim-krim berluka berapa selesai. Ya terus jangan sampai gara-gara salah. Nah itu kan jadi halnya. Jalan. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi masalah. Misalkan Ustaz, aku mana sholat bisa baca ini, kamu tidak. Ya, biar kita terbuka. Ya, kita kaji biarkan satu sama lain tidak saling salah. Kamu sholat kemana? Karena fikir ini cabang ini banyak mazhabnya. Ya, dan mungkin dia mazhab salah, mungkin dia lebih paham Islam. Ya, tapi tetap tidak boleh saling salah. Ya, tetap bersatu. Pelangi indah karena beda warna. Ya, pelangi indah karena beda warna. Begitulah agama yang indah karena beda warna. Makanya ikhtilaf ulama perbedaan antara ulama rahmat itu umat. Tapi kadang-kadang umat yang menjadikan dia bukan rahmat justru ego. Bagus ya. Masuk ke ya. Boleh. Mengetahui kita harus belajar itu di guru. Ini jangan kita belajar sendiri ya. Saya senang ya bersama Ustaz atau guru. Bagaimana kita ini antara guru ini saling mengenal dan artian kalau kita itu diakui. Ya Pak Hosi sudah kabul kita ini apa mendapatkan ijazahnya itu bagaimana kan? Ya. Kalau kita pengen biar ada supaya kaitan murid sama guru ya tentu ya kalau itu ngakuin gurunya banyak ya itu guru ya. Tapi yang terpenting itu guru ngakuin kita murid atau tidak. Ya, nah saya itu yang terpenting. Apakah harus ijab kabul diangkat atau lagi dibayar? Ya. Itu juga kalau memang dilakukan dia tidak jadi masalah. Tapi itu juga tidak wajib. Tidaklah, jadi cukup misalkan sekedar kita tuh belajar di sini, ini sama. Tapi kan sudah lama murid dari sama belajar, belajar. Tapi kalau kita nak ingatkan lagi dengan kalam Imam Ali, karena apa kata Imam Ali, anak-anak di mana caranya? Aku adalah seorang Muhammad bagi umum adalah satu. Jadi bukan hamba saya dulu sudah. Saya kata tadi, hamba saya sudah nak dijualkan jadi. Nak jadikan pembantu jadi duitnya buat kita.
ya, sama-sama berburu. Tadi kita bagi ya. Ya. Di anggota wudhu Ustaz, dari anggota wudhu kita bekas luka yang makin kering itu Ustaz, wajib apa tidak harus dibuang? Luka Yang luka yang kering, hampir kering. ya, yang hitam ada yang biasa Ustaz ya, wajib dibuang apa tidak itu? Ya, selama dia tidak terbuka, tidak harus dibuang. Ya, tidak harus dibuang. Jadi kalau dia terbuka, yang penting kena banyu bagian dalam. Bagian dalam kena banyu. Tapi kalau sudah terlanjur terbuka, dia buka sekalian harus kena banyu. Kalau belum terbuka, tidak harus dibuka. Apalagi kalau dibuka ada tidak harus. Ya. Ketika kita sholat berjamaah itu makmum wajib mengikuti gerakan imam. Nah, ada kadang-kadang itu pas begitu pas sujud terakhir imamnya sudah bangun, makmumnya apa boleh masih menahan sujudnya Ustaz? Namun sujud begitu Ustaz. Ya, seorang makmum ketika dia niat bermakmum, dia sudah berikatan sama imam. Jadi gerakan dia ngikutin gerakan imam. Kalau dia ketinggal gerakan imam 2 kali, maka sholatnya bisa batal. Kalau tanpa uzur, imam rukuk dia masih tegak. Ya, imam iktidal dia rukuk. Imam sujud dia tegak, itu batal. Itu batal kalau 2 kali berturut-turut. Nah, bagaimana dengan 1 kali? 1 kali tidak sampai membatalkan. Tidak sampai membatalkan walaupun itu dosa. Tapi tidak sampai batal. Walaupun dia sujud lama. Nah, salah satu tadi seperti tadi. Jadi kalau dia sujud lama, imam duduk kan? Ya. Tapi kalau imam sujud dia tegak lagi, imam tegak dia sujud lagi batal. Nah, tadi kalau cuma sekali tadi belum sampai membatalkan sholat. Seperti itu ya. Belum. Yang fardu yang wudhu nomor 2 tadi Ustaz, membasuh muka boleh dicontohkan Ustaz, yang lain kan biar apa lebih afdol itu membasuh aku seperti ini atau sambil satu Ustaz. Mbak banyu. Tidak Benar pula kalau lihat ini. Kayak banyu benar pula ya. Mungkin sekedar contoh iya biar ya. biar ini kalau Kayak banyu ya. makanan Memang afdolnya itu dari pojok ratakan sini, seluruh sini, putar ke tangan. Bukan ya, jadi seluruh. Iya, itu bedah. Nah, banyu itu kalau pacak, ya, tangan kita jangan dilepaskan dari muka, tangannya usaplah seluruhnya di wajah. Ya, jadi misalkan ya, yang 4 semuanya tangan tempellah, dua-duanya. Oke, jangan untal ke banyu di dahi, tangannya dilepas. Banyu dilepas, habis dilepas baru balik lagi ke tangan. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Kenapa? Banyu yang sudah terpisah dari wajah dan tangan itu jadi mustakmal. Jadi tidak sah lagi untuk dia melakukan dengan banyu yang pertama tadi itu banyu lagi. Nah, tapi kalau pakai banyu ya, ratoklah, jangan lepas keluar. Ratoklah. Nah, itu kita ratokkan seluruh banyu. Kalau sudah ratok dengan sekali tadi cukup. Tapi kalau kita lembek, kita siramkan. Kita ratokkan pakai tangan. Pisah tangan kita. Nak diusap lagi, balik lagi dengan banyu yang baru. Karena banyu yang sudah terpisah itu mustakmal. Belum terbunuh. Ya, jadi kalau dia belum terpisah, masih nyambung. Nah, seperti itu. Jelas ya? Azan ya? Sabar bersambung ke video yang datang ya. Allahu a'lam bishawab. Wa kulli
wa liwatana